Ini adalah malam Natal di pusat Seoul dan karyawan-karyawan Tower Sky, kompleks gedung mewah 120 lantai yang terdiri dari dua menara yang terhubung, sedang bersiap-siap untuk pesta yang mereka adakan untuk semua penyewa mereka. Ini merupakan ide dari Bapak Jo, sang pemilik. Manajer umum Daeho adalah seorang ayah tunggal yang berjanji akan menghabiskan hari itu dengan putrinya, Hana, setelah bekerja. Dia juga jatuh cinta pada Yoon Hee, manajer restoran. Tetapi dia tidak tahu bagaimana harus bersikap di sekitarnya. Di dapur, koki muda Yong Chol memulai hari pertamanya di pekerjaan dengan pacarnya, resepsionis Min Jung. Di antara para penyewa, ada Mr. Kim, orang kaya baru yang membawa pengikut gerejanya ke pesta dan keberadaannya mengganggu sosialita yang lebih kaku. Sosialita seperti ini yang kasar terhadap Aija, pembantu kebersihan, menghina dan memaksanya untuk membersihkan kotoran anjing yang ditinggalkan di tengah lorong. Ada juga seorang pria tua, Mr. Yun, yang sedang makan malam dengan Mrs. Jung dan mencoba mencari cara untuk mengungkapkan perasaan padanya. Sementara itu di stasiun pemadam kebakaran setempat, Sun Woo bergabung dengan tim sebagai pemadam kebakaran pemula. Dia sangat serius dan ketat dengan aturan, sehingga Sersan Byung-man dan Kapten Yongki harus menjelaskan kepadanya bahwa petugas pemadam kebakaran menghabiskan sebagian besar hari mereka dalam istirahat menunggu sesuatu terjadi. Sun Woo dikirim ke kamar mandi, tetapi saat dia sedang mencuci, alarm berbunyi dan dia dipanggil. Jadi dia keluar dari kamar mandi telanjang. Ternyata ini adalah lelucon dari tim yang telah menyiapkan sambutan hangat untuknya dan secara resmi memberikan helm pertamanya. Kapten Yongki juga senang karena ini adalah hari Natal pertama yang dia miliki dengan bebas. Jadi akhirnya dia bisa menghabiskan dengan istrinya. Kembali ke gedung-gedung, masalah tidak membutuhkan waktu lama untuk terjadi. Yong Chol secara tidak sengaja meninggalkan kompor dalam waktu yang lama dan menyebabkan kebakaran kecil. Untungnya mereka dapat memadamkannya dengan cepat dan Daeho menemukan bahwa sistem penyiram tidak berfungsi baik karena tidak ada cukup air di dalamnya. Namun kepala bagian keamanan, Mr. Cha, lebih khawatir tentang pesta. Jadi dia memberitahu mereka bahwa mereka akan menelusuri masalah ini setelah Natal. Daeho memutuskan untuk tetap menyelidikinya dan menemukan bahwa pipa-pipa beku, sehingga lantai 60 hingga 80 tidak memiliki air. Dia melaporkan ini kepada Mr. Cha, tetapi sekali lagi dia mengatakan ini adalah masalah yang akan ditangani setelah pesta selesai. Mr. Cho juga berbicara dengan Mr. Cha. Dia tidak mengerti mengapa helikopter yang dia sewa untuk menghujani salju di gedung-gedung tersebut dibatalkan. Mr. Cha menjelaskan bahwa ada angin turbulen kuat yang akan menghalangi siapapun untuk terbang dengan aman. Jadi Mr. Cho menyuruhnya menghubungi wali kota untuk meminta izin khusus agar helikopter tetap bisa digunakan. Hana tiba di gedung untuk menjemput ayahnya, tetapi Daeho harus membatalkannya karena dia harus bekerja. Tidak mau menyerah, Hana mulai menangis pura-pura dan menarik perhatian Yoon Hee yang akhirnya merawatnya sampai Daeho selesai. Keduanya menjadi akrab saat Yoon Hee membawa Hana mengelilingi gedung. Kadang-kadang mengirim pembaruan kepada Daeho melalui telepon mereka. Aija dikunjungi oleh putranya, seorang mahasiswa, dan dia dengan bangga memberitahunya bahwa dia telah meminta 3 bulan gaji di muka untuk membantunya dengan biaya kuliah yang akan dibayarkan kepadanya pada akhir nanti. Sayangnya, anaknya memiliki shift malam, jadi mereka tidak bisa menghabiskan Natal bersama. Beberapa jam kemudian, pesta berlangsung dengan meriah dengan kembang api yang menerangi langit saat helikopter tiba untuk menghujani salju di atas gedung-gedung. Dan Yong Chol memanfaatkan momen yang indah ini untuk meminta Min Jung menikah dengan dia di dalam lift. Tiba-tiba, angin kencang yang diprediksi mulai bertiup dan helikopter kehilangan kendali, menyebabkan dua di antaranya menabrak menara dan menimbulkan kebakaran. Pemadam kebakaran segera mendapat pemberitahuan tentang hal ini dan naik ke truk mereka untuk menuju ke menara. Terkejut saat Yongki juga datang meskipun itu malam liburnya. Di perjalanan dia menelpon istrinya untuk memberitahunya bahwa dia akan terlambat. Tetapi permintaan maafnya tidak cukup untuk menghindari kemarahannya. Orang-orang di menara mulai panik dan berlari kemana-mana mencari jalan keluar. Mereka mengabaikan peringatan untuk tidak menggunakan lift dan tetap memadamkannya, yang segera terbukti sebagai kesalahan. Terjadi ledakan di bawah lift, dan sekarang panasnya membuat semua orang di dalamnya matang, dan sepatu mereka meleleh hingga lift itu sendiri meledak juga,
yang memecahkan jendela dan mengeluarkan orang-orang yang terbakar melalui jendela-jendela tersebut. Yoon-hee melihat cahaya api yang keluar dari pintu lift dan meminta semua orang untuk lari sambil membawa Hana. Tetapi sekelompok orang masih terkena ledakan ketika ledakan itu meledakkan dinding. Pemadam kebakaran tiba dan mulai membuat rencana untuk menggunakan tangga hidrolik truk untuk masuk. Dengan mempertimbangkan bahwa tidak akan ada sprinkler dan bahwa bahan bakar aviasi sangat berbahaya, sehingga prioritasnya adalah menyelamatkan orang daripada memadamkan api. Sementara, tim berhasil masuk dan wartawan mulai datang untuk meliputi berita tersebut. Para korban berkumpul di lantai restoran mereka. Yong-chol dan Min-jung berteriak minta tolong dari dalam lift, tetapi semua orang mengabaikan mereka kecuali Nam-oh, seorang wanita hamil. Ia menggunakan batang besi dari dekorasi untuk membuka pintu dan membantu pasangan itu keluar. Sebuah helikopter tiba untuk menyelamatkan orang-orang yang dapat mencapai atap, dan semua orang merayakannya, tanpa menyadari bahwa wali kota juga telah tiba dan memberikan perintah untuk menyelamatkan para sosialita terlebih dahulu. Dae-ho berlari melalui koridor, mencoba mencari putrinya, dan dia ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran tepat waktu sebelum ledakan mencapainya. Sementara itu, kebakaran baru muncul di dapur. Jadi, Mr. Cha, Yong-hee, dan yang lainnya menggunakan beberapa pemadam kebakaran yang tersedia untuk memadamkannya. Hal ini memungkinkan Aija, Yong-chol, dan Min-jung untuk masuk dengan aman melalui pintu-pintu dapur dan bergabung dengan mereka. Korban lainnya terus jatuh melalui jendela, sementara wali kota berbohong kepada wartawan dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka bekerja keras untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Pemadam kebakaran menciptakan jalan buntu. Jadi Dae-ho menggunakan pengetahuannya tentang gedung itu untuk memberitahu mereka dinding mana yang harus dihancurkan untuk melanjutkan. Sebagai ucapan terima kasih, Yong-ki memberinya walkie-talkie dan masker oksigen untuk Hana. Dae-ho mengambil koridor yang berbeda untuk mencari putrinya dan menemukan beberapa mayat di bawah tumpukan puing. Tetapi ada satu orang yang masih hidup, yakni Aija, yang bahkan saat terluka memikirkan keluarganya dan mencoba memberikan uang untuk putranya kepada Dae-ho. Dae-ho merasa kasihan padanya. Setelah berbagi masker, dia membantunya keluar dari puing-puing. Kembali ke pemadam kebakaran, mereka akhirnya bisa mencapai sumber api dan mencoba memadamkannya dengan selang air mereka, tetapi tidak berhasil. Di atas itu, situasinya semakin berbahaya. Ledakan terus terjadi di sekitar mereka, lantainya terus retak dan banyak dari mereka hampir jatuh ke dalam kematian. Yong-ki gagal menyelamatkan salah satu anggotanya yang jatuh dan memutuskan untuk mencoba rencana yang sangat beresiko. Menggunakan kapaknya memecahkan jendela dengan harapan api akan padam dengan sendirinya. Kemudian sementara anak buahnya melindunginya dengan selang air, dia melemparkan tabung oksigen ke api, dan akhirnya ledakan itu pun memadamkan api. Ini memungkinkan mereka memulai proses evakuasi. Orang-orang di lantai 50 dan di bawahnya akan menggunakan tangga, sementara yang berada di lantai yang lebih tinggi akan menggunakan jembatan untuk pergi ke gedung lain, di mana mereka akan diselamatkan oleh helikopter. Masalahnya adalah orang-orang yang terjebak di restoran, daerah yang sulit keluar dengan selamat. Berbicara tentang korban-korban ini, Mr. Cha mengirim Yong-chol untuk mendapatkan lebih banyak air untuk semua orang. Yong-chol menemukan mesin penjual dan sambil dia mulai mengambil sebanyak mungkin botol, dia ditemukan oleh Dae-ho dan Aija. Sementara itu, Mr. Chu mencapai ruang keamanan dan memerintahkan untuk mengaktifkan firewall. Para karyawan menolak karena masih ada banyak orang yang harus diselamatkan. Tetapi Pak Jo ingin menyelamatkan sebanyak mungkin bangunan dan melakukannya sendiri. Firewall mulai turun untuk menutupi lorong, sehingga Yong-chol menjatuhkan botol-botol dan bersama dengan Dae-ho, mereka membantu Aija berlari dan melewati salah satu dinding tepat sebelum restorannya ditutup. Setelah bertemu kembali dengan Hana, Dae-ho menghubungi Yong-ki melalui walkie-talkie dan memberitahunya lokasi mereka. Petugas pemadam kebakaran mulai bergerak untuk melanjutkan penyelamatan, tetapi mereka dihubungi oleh wali kota yang memberitahu mereka untuk mengutamakan para sosialita. Menolak untuk mengabaikan orang-orang yang dalam bahaya, Yong-ki mengirim Byung-man untuk mengambil orang-orang di dalam restoran, sementara yang lain mengikuti perintah wali kota. Ini menjadi situasi yang sangat frustasi. Para sosialita ternyata adalah seorang politikus yang langsung merendahkan mereka karena memakan waktu lama
dan seorang wanita yang tidak sopan yang membuat mereka menunggu sampai dia mengambil anjingnya. Ketiganya aman dan nyaman di dalam kamar mereka. Marah atas prioritas wali kota, Yongki menghubunginya untuk menghina dan memintanya untuk tidak menggunakan walkie-talkie. Di restoran, Byungman menyiapkan bahan peledak untuk meledakkan firewall. Tetapi pada saat itu, para korban melihat retakan muncul di dinding lantai, yang akan semakin buruk jika ada ledakan. Taeho mencoba memperingatkan Byungman, tapi suaranya tidak terdengar melalui firewall, dan segera seluruh ruangan mulai runtuh. Yongki dihubungi oleh salah satu anak buahnya yang berada di bawah memberitahunya untuk tidak masuk ke dalam karena itu terlalu berbahaya. Tetapi dia menolak untuk meninggalkan orang-orang ini. Para korban di restoran berlari mencari tempat yang aman. Dan saat itulah Ming Jung melihat gondola tergantung di luar. Kelompok itu buru-buru melompat ke dalamnya. Tetapi Nyonya Jung terlalu ketakutan. Mr. Yun menenangkannya dan membantunya masuk ke dalam gondola. Tetapi sebelum dia bisa melakukan hal yang sama, bahan peledak akhirnya meledak dan membunuhnya. Gondola turun beberapa kaki, meninggalkan mereka di dekat salah satu lantai yang lebih rendah. Taeho mendapatkan ide dan membuat kelompok itu mendorong gondola sampai memecahkan jendela. Memungkinkan semua orang melompat kembali ke dalam kecuali Nyonya Jung yang jatuh mati ketika gondola akhirnya pecah. Yongki dan Sunwoo menemukan seorang pria yang sekarat di bawah reruntuhan dan mengambil hadiah yang dia inginkan untuk dikirimkan kepada anak-anaknya. Kemudian mereka menyuntikkan obat penenang padanya untuk membantu mengurangi rasa sakit, sehingga dia bisa mati dengan tenang. Taeho, Tuan Cha, dan Yong Chol mencoba mencari jalan di antara reruntuhan untuk mencapai jembatan ke menara lain. Sementara Byungman akhirnya bangun dan mulai berkelana. Akhirnya pun dia menemukan Tuan Kim dan pengikutnya yang sedang berdoa di kolam renang. Sunwoo dan Yongki mencari Byungman, tetapi mereka memutuskan mencari singkat ketika melihat kelompok dari restoran mencoba menyeberangi jembatan. Mereka berlari ke arah mereka dan menghentikan mereka, menjelaskan bahwa lantai itu lemah dan mereka bisa dengan mudah jatuh. Para petugas pemadam kebakaran menyeberangi jembatan terlebih dahulu, menandai bagian yang aman dengan lampu kecil sehingga mereka tahu di mana harus menginjak. Sunwoo tinggal di ujung lainnya dan Yongki kembali untuk membimbing kelompok saat mereka menyeberang. Hana pergi duluan dan Nam-ok mengikutinya. Tetapi lantai segera mulai retak. Mr. Cha tidak ingin tinggal di belakang, jadi dia berlari untuk mencoba sampai sebelum kejadian terburuk terjadi. Tetapi lantai akhirnya benar-benar hancur dan dia jatuh mati. Sunwoo buru-buru mengambil Hana dan membawanya ke menara lain, sementara Yongki membawa Nam-ok kembali, mencegah semua orang untuk tidak melanjutkan karena hal tersebut dapat menyebabkan seluruh jembatan runtuh. Tim keamanan memberitahu wali kota bahwa gedung tersebut akan segera runtuh dan menyebabkan gedung kembar ikut roboh. Satu-satunya cara untuk meminimalisir tragedi tersebut adalah dengan meledakkan gedung, yang membuat Mr. Chu marah. Wali kota menyetujui rencana tersebut, mengabaikan kelompok orang yang masih perlu diselamatkan karena jika gedung roboh akan membunuh lebih banyak orang. Petugas pemadam kebakaran lainnya menghubungi Yongki untuk memberitahunya tentang situasi tersebut. Tetapi dia juga menerima informasi berguna. Dia memiliki 10 menit untuk melepaskan air dari tangki. Taeho bersedia mengambil resiko dan pergi dengan Yongki untuk melihat tangki-tangki tersebut, karena sidik jarinya diperlukan untuk membuka pintu. Kedua pria itu tiba tepat waktu dan melepaskan air yang memadamkan api di tangga darurat dan memungkinkan Byungman untuk mengevakuasi Mr. Kim dan para pengikutnya. Air juga mencapai Yunhee dan yang lainnya, yang berpegangan pada pagar agar tidak terbawa oleh gelombang kuat. Sunwoo dan Hana berhasil mencapai atap menara lain, dan meskipun mereka memprioritaskan menyelamatkan para sosialis dalam evakuasi, Sunwoo diizinkan ikut karena dia membawa seorang anak. Byungman dan rombongan Mr. Kim bertemu dengan kelompok Yunhee, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu bersama. Ledakan terjadi melalui lubang saluran di jalan-jalan. Maka wali kota memerintahkan tim bom untuk mulai bekerja. Taeho dan Yongki kembali ke kelompok, tetapi kapten masih menolak menyerah. Jadi mereka memutuskan untuk mencoba menggunakan lift. Lift mulai jatuh dengan cepat,
Dan ketika terjebak di lantai yang terbakar, kelompok tersebut mulai melompat agar lift jatuh lagi. Akhirnya mereka terjebak di antara lantai ke-5 dan ke-6, sehingga mereka membuka paksa pintu dan menemukan cukup ruang untuk keluar. Taeho dan Yonggi keluar pertama kali untuk membantu Nam-ok keluar juga. Tetapi sebelum mereka dapat membantu lebih banyak orang, lift jatuh lagi. Ketiganya berhasil keluar dan Taeho bersatu kembali dengan Hana. Kelompok lift tersebut terluka tetapi masih hidup kecuali Mr. Kim yang tewas karena terkena batang logam. Di luar, Taeho dan Yonggi masih ingin membantu. Jadi mereka melihat blueprint gedung yang membuat rencana. Jika mereka meledakkan tangki penyimpanan air, arusnya dapat membawa korban yang tersisa melalui saluran pembuangan dan keluar ke sungai. Yonggi, Shin-woo, dan seorang petugas pemadam kebakaran ketiga kembali masuk. Menemukan kelompok tersebut berkat terus-menerusnya Byung-man memanggil mereka dan mengetuk reruntuhan. Namun untuk mencapai mereka harus melewati sumur lift. Dan ketika mereka melakukannya, remote control bom jatuh dari saku Yonggi. Para petugas pemadam kebakaran memandu kelompok tersebut ke saliran pembuangan dan meninggalkan Byung-man menjaga mereka sementara mereka kembali masuk ke gedung untuk mempersiapkan bom. Setelah peledakan terjadi di tangki, Yonggi mengirim Sun-woo dan temannya pergi, menutup pintu di antara mereka sambil menjelaskan bahwa dia harus tinggal untuk meledakkan bom secara manual. Setelah perpisahan yang penuh kasih dari anak buahnya, Yonggi menelpon istrinya dan meninggalkan pesan di voicemail, memohon maaf atas banyak Natal yang gagal dan berterima kasih atas kesabarannya selama bertahun-tahun. Dia pun meledakkan bom tersebut, langsung mati saat air dilepaskan. Pembantu kelompok selamat dan petugas pemadam kebakaran melewati saluran pembuangan. Saatnya yang tepat juga karena menara itu meledak setelah itu. Hari sudah pagi saat kelompok tersebut mencapai sungai, dan sudah ada kapal yang menunggu untuk menyelamatkan mereka. Taeho dan Hana bersatu kembali dengan Yoon-hee, dan Aeja bisa melihat anaknya lagi. Sun-woo, Byung-man, dan temannya bersatu kembali dengan tim mereka, dan mereka memberi kabar buruk kepada istri Yonggi yang jatuh berlutut menangis untuk suaminya. So, itulah pembahasan film kali ini. Like jika kalian suka videonya, semoga kalian terhibur. See you in the next video. Goodbye, dadah!